Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog ya. Di vlog kali ini ya kita akan melanjutkan ya informasi mengenai bagaimana Yamaha akan mulai jadi pemasok tunggal mesin dari kelas Moto3 mulai tahun 2028 ya teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya setelah pengumuman bahwa Yamaha akan jadi pemasok mesin tunggal dan juga aslinya sebenarnya bukan hanya mesin tapi satu motor utuh gelondongan gitu ya di untuk Moto3 di tahun 2028 nanti itu managing director dari Yamaha Racing Paulo Pavesio itu memberikan keterangan kepada wartawan nih ya di sirkuit Assen tentunya di Belanda, dan saya akan coba membuat sekitar beberapa poin yang dapat saya coba simpulkan dari apa yang diinformasikan oleh Paulo Pavesio mengenai seperti apa sih sebenarnya konsep dari mesin Moto3 yang akan dipakai di Yamaha kayak gitu ya. Apakah benar gitu ya teman-teman sekalian, mesinnya yang dipakai di R7 persis atau yang dipakai di Teneri atau dipakai MT-07. Nah, gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi Paulo Pavesio itu kepada para media itu memberikan informasi bahwa pada dasarnya proses pengembangan itu untuk motor Moto3 ini sudah dimulai semenjak Yamaha mengajukan proposal kepada waktu itu namanya Dorna ya, sekarang namanya MotoGP Sport Entertainment Group, itu mengenai apa namanya, mereka siap untuk menjadi pemasok dari mesin Moto3 mulai dari tahun 2028. Nah, sebenarnya nggak hanya Yamaha aja sih ya pada dasarnya yang memberikan semacam kayak proposal dan segala macam gitu ya. Ada beberapa pabrikan lain dan salah satunya yang saya ketahui misalkan KTM juga tetap memberikan. Terus habis itu ada beberapa pabrikan lain termasuk juga beberapa pabrikan dari Cina gitu loh teman-teman sekalian. Namun akhirnya seperti kita ketahui MotoGP itu akhirnya memilih Yamaha sebagai pemasok tunggal mesin di tahun 2028 mulai ya 2028 untuk kelas Moto3. Nah, Paulo Pavesio itu mengatakan bahwa itu terjadi 1,5 tahun yang lalu. Artinya itu sekitar awal dari musim 2025. Ya, jadi pengajuan proposal dan segala macam itu udah dilakukan, dan ini sih sebenarnya pada dasarnya mulai tadi awal 2025 sendiri di internal Yamaha sudah siap untuk bisa memasok mesin ini. Nah, lalu seperti apa ya mengenai mesinnya sendiri nih teman-teman sekalian nih. Secara detail Paolo Pavesio itu bilang bahwa mesin yang dipakai itu memang basisnya teman-teman sekalian. Basisnya itu memang berasal dari mesin apa namanya yang dipakai di R7. Mesin 2 silinder dengan konfigurasi fairing order itu cross plan crankshaft di mana apa namanya fairing ordernya itu 270 derajat gitu ya. Nah, jarang ya motor-motor 2 silinder di Indonesia yang buatan Jepang terutama yang menggunakan fairing order ini ya terutama kayak misalkan di bawah 250 cc ke bawah. Kalau yang biasanya dipakai di kita itu 2 silinder 180 derajat seperti kayak dipakai di Ninja 2,5, Yamaha R25, CBR 250 RR. Nah, itu 180. Nah, ini tuh modelnya 270 derajat. Jadi pada dasarnya inline 2 silinder 270 derajat itu pada dasarnya mirip seperti kayak V-twin dengan sudut 90 derajat. Nah, jadi ini tuh semacam kayak mesin serigala berbulu domba lagi. Sebenarnya bentuknya aja seperti kayak mesin inline gitu ya. Namun fairing ordernya, cara kerjanya tuh mirip dan hasilnya terutama mirip seperti kayak hasil dari mesin dari V-twin. Nah, gitulah mesin CP2 2 silinder gitu ya. Nah, CP-nya sendiri artinya cross plan crankshaft. Nah, Paulo Pavesio itu mengatakan bahwa gearboxnya beneran dipakai balap ya, seperti yang diutarakan di press release gitu ya. Nah, dia menambahkan lagi. Jadi sebenarnya mesin ini tuh perbedaannya paling gampang adalah bobotnya. Ini akan dibuat jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan mesin yang dipakai di R7. Paulo Pavesio itu bilang bahwa banyak banget material magnesium yang digunakan sebagai core material untuk part-part di mesin Moto3 yang buatan Yamaha nanti. Jadi banyak banget nih part-part magnesiumnya, entah itu conrodnya, entah itu stang seher ya, apa namanya, macam-macam ya. Mungkin ada camshaftnya,
terus habis itu bagian dari crankshaft dan segala macam itu banyak menurut dia akan menggunakan material dari magnesium gitu ya, sehingga ini ngejar bobot jadi ringan. Oleh sebab itu ini Paulo Pavesio itu bilang bahwa kemungkinan itu powernya bahkan lebih dari 95 horsepower gitu ya. Karena selama ini kan yang beredar di media adalah 95. Teman, dia pikir akan lebih dari 95 dengan bobot motornya sendiri 120 kilogram. Nah, jadi seperti itu. Paulo bilang bahwa dengan motor ini itu power to weight ratio-nya itu diperkirakan akan jauh melebihi dari power to weight ratio dari motor-motor Moto3 sekarang, NSF 250R dan RC4 ya, yang dipakai di ya KTM ya dengan mesin 250 cc spek Moto3 World Championship. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Dan namun walaupun power to weight ratio-nya bagus, namun secara biaya pembelian mesin itu akan murah, katanya sekitar hanya 50.000 euro gitu ya. Pada dasarnya kayak gitu. Nah, lalu Paulo Pavesio setelah pengumuman ini dia bilang bahwa ini proses pengembangannya dan juga produksinya sedang dimulai ya, produksi awal tentunya, dan direncanakan September Oktober itu motor jadinya yang siap dites itu udah siap ya, dan mereka akan melakukan tes di track itu sekitar September dan Oktober 2026 ini. Dan Paulo bilang tidak ada kejuaraan lain yang akan digunakan sebagai kayak semacam kayak tes atau uji coba dari mesin ini sebelum Moto3 2028. Jadi mesin ini bener-bener akan pertama kali dipakai nanti teman-teman sekalian di Moto3 2028. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Ada pertanyaan juga mengenai sasisnya sendiri. Sasisnya akan pakai mesin R7 apa enggak? Nah, Paulo bilang bahwa mesin sasisnya definitely nggak akan pakai mesin sasis dari R7 karena menurut Paulo itu mesin sasis yang dipakai di R7 itu tidak akan memberikan output performa yang akan bagus gitu ya, dan diinginkan oleh Yamaha untuk mesin Moto3 ini. Jadi pada dasarnya dengan internal mesin yang benar-benar baru gitu ya, walaupun mungkin hanya yang sama aja ya, hanya kayak dimensi, piston dan segala macam teman-teman. Kalau kayak material baru, dan bahkan Paulo bilang sampai skrup pun benar-benar berbeda, dan bisa dibilang ini prototype sampai skrupnya. Dia bilang tidak ada satu skrup pun yang sekarang dipakai di mesin R7 akan dipakai di mesin Moto3 Yamaha tahun 2028 nanti. Jadi ini tuh benar-benar, walaupun mungkin bentuknya nanti akan sama, mirip ya secara fisik, namun ini bisa dibilang merupakan dua mesin yang berbeda antara mesin R7 dan mesin CP2 R7 dengan mesin CP2 dari Moto3 Yamaha nanti 2028. Sasisnya sendiri akan benar-benar buatan Yamaha, khususnya dikembangkan di Yamaha Italia, berdasarkan semacam kayak tetap aja ya pengamatan dari Yamaha Jepang dan lain-lain. Namun ini juga sasisnya akan ini teman-teman sekalian, akan prototype, dan semua semua tim itu akan menggunakan sasis yang sama, one make sasis. Termasuk juga mungkin perkiraan saya adalah one make fairing. Jadi fairingnya juga akan sama semua, fairing aerodinamikanya sama, mesinnya sama. Dan juga Paulo Pavesio juga bilang bahwa poin yang kedua adalah dia akan menentukan juga mengenai vendor-vendor yang akan menghadirkan beberapa part-part lain seperti kayak part suspensi, terus part knalpot, itu juga akan sama semuanya teman-teman sekalian. Suspensinya akan sama, knalpot yang dipakai semua akan sama teman-teman sekalian. Lalu apa yang bisa membedakan? Nah, Paulo Pavesio bilang bahwa karena ini tuh merupakan balapan feeder, jadi memang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan skill atau talenta dari pembalap tanpa terpengaruh oleh motornya yang bisa lebih inferior atau bisa lebih superior kayak gitu. Nah, komponen-komponen yang bisa dipilih oleh tim nanti tetap ada teman-teman sekalian. Ada, tapi secara umum part-part tersebut akan minoritas, dan kalaupun diganti atau dipilih sama tim nanti yang berbeda itu tidak akan mengubah performa dari motor. Nah, jadi kayak gitu. Apaan ya? Kira-kira apa ya yang kira-kira diubah
tapi tidak mengubah performa dari motor. Ya, artinya ya stiker kali ya. Ya nggak tahu deh teman-teman sekalian, kalau misalkan bisa ini silahkan tulis di kolom komentar kira-kira apa kayak gitu ya. Terus habis itu gimana mengenai balapan yang di belakangnya? Seperti kita ketahui, MotoGP Sport Entertainment juga mengumumkan bahwa kejuaraan feeder di bawahnya juga akan mengikuti. Jadi kayak Moto3 Junior itu akan menggunakan mesin ini juga ya nanti tahun 2029. Namun spesifikasi mesinnya tidak akan sama seperti yang dipakai di Moto3 yang World Championship 2008. Paulo bilang spek yang dipakai di Moto3 Junior itu akan merupakan spek B dengan kemungkinan beberapa part itu akan menggunakan material yang lebih berat. Sehingga nanti cost produksi dan juga cost untuk pembeliannya juga lebih murah bila dibandingkan dengan mesin dari Moto3 World Championship. Kalau untuk yang Moto3 yang junior teman-teman sekalian, terus performanya juga pasti lebih rendah. Terutama kayak misalkan weight-nya atau bobotnya juga lebih rendah. Lalu dengan kayak gini kan biasanya kan kalau misalkan ketika Honda memiliki mesin di Moto3, terus habis itu kayak misalkan KTM memiliki Red Bull Rookies Cup, itu KTM memiliki semacam kayak ya keuntungan di mana juaranya dari RBRC itu kebanyakan itu langsung pindah ke tim pabrikan dari KTM di Moto3. Nah, namun untuk Moto3 di tahun 2028 nanti itu Yamaha melalui Pak Fazio ini menjawab bahwa mereka akan mencoba untuk memisahkan sebenarnya peran mereka sebagai pemasok dari mesin dan juga sebagai peserta dari balapan Moto3 sendiri mulai 2028. Mereka pasti bilang bahwa kami tetap akan punya keinginan untuk bisa memiliki jalur penjenjangan dari bawah lagi, karena sekarang tuh bisa dibilang Yamaha tidak memiliki jalur penjenjangan dari Moto3, hanya dari Moto2 doang. Mereka tetap ingin, namun Dorna nih ya, Paulo Fazio ketika bertemu dengan Carlos Ezpeleta bilang bahwa untuk saat ini sepertinya belum ada nih slot atau kesempatan atau potensi untuk memasukkan slot tim baru untuk Moto3 mulai tahun 2028. Jadi kalau misalkan Yamaha pun masuk, nanti dia akan menggunakan slot dari tim yang udah ada. Kayak misalkan contoh nih, dia masuk ke Leopard mau pindah atau misalnya kontraknya dengan Yamaha mulai dari 2008. Nah, kayak begitu teman-teman sekalian, atau Tech 3, Tech Tua kayak gitu, dan ya terserah deh. Atau Pramac nggak punya ya di Pramac punya nggak di Moto3. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ke timnya sendiri teman-teman saya yang memiliki slot kayak gitu. Nah, di sini Paulo juga bilang bahwa Yamaha tidak meminta hak merek apapun. Luar biasa nih. Yamaha tidak meminta hak merek apapun dari keuntungan mereka sebagai pemasok mesin Moto3. Ini juga saya masih kunyah-kunyah apa yang dimaksud dengan Paulo Fazio di sini. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan mereka yang inginnya memisahkan peran sebagai pemasok dan juga peran sebagai peserta dari Moto3 mulai 2028 nanti. Nah, tidak memiliki hak merek, apakah mereka tidak meminta ya tulisan Yamaha di motor atau stiker kecil Yamaha di motor atau power by Yamaha kayak gitu, atau mungkin nggak kayak gitu, nggak tahu apa yang dimaksud dengan Paulo Fazio ini. Kalau misalkan teman-teman sekalian bisa kira-kira mengira-ngira, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, jadi itu teman-teman sekalian hal-hal yang mungkin menarik untuk diketahui dari calon mesin atau motor Moto3 mulai tahun 2028 ketika mesin atau motor ini akan ditenagai oleh mesin yang dibuat oleh Yamaha nanti. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.